Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yunita Funome dengan NIM 10420210061 kelas B semester 1 Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di video kali ini kami akan membuat argumentasi tentang pembelajaran online bagi mahasiswa, dan saya sebagai pihak pro dan saya sebagai pihak kontra. Jadi di sini kami akan berargumentasi bagaimana dengan pembelajaran online bagi mahasiswa. Dan menurut saya pembelajaran online bagi mahasiswa itu membantu mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di mana saja dan kapan saja. Contohnya seperti saya berada di rumah teman atau berada di rumah keluarga, dan dengan tiba-tiba ada informasi untuk mengikuti perkuliahan. Nah, di situ saya akan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mengikuti perkuliahan. Jadi bagaimana dengan pendapat teman? Baik, berdasarkan pernyataan tersebut bagi saya tidak setuju. Karena apa? Kalau kita mengikuti perkuliahan di mana saja, kapan saja, nah itu justru malah dapat faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi kesiapan kita dalam mengikuti perkuliahan. Karena apa? Tidak selamanya, contohnya misalkan saudara sendiri berada di jalan atau di mana saja, seperti sedang kumpul di rumah keluarga, tentunya punya banyak keluarga, punya banyak orang di sekitar, dan di mana membuat kita tidak dapat fokus untuk dapat mengikuti perkuliahan. Nah, di sisi lain juga tergantung dengan kesiapan kita. Tentunya di situ kita akan sangat terganggu ya. Kita akan sangat terganggu dan kita tidak bisa mengikuti perkuliahan atau tidak bisa fokus dengan materi atau apa yang sudah dijelaskan oleh dosen, seperti itu. Jadi menurut saya juga perkuliahan online itu membantu mahasiswa atau mengajarkan mahasiswa untuk belajar mandiri, di mana kita tidak terlalu untuk monoton terhadap dosen untuk memberikan penjelasan, tetapi bagaimana kita lebih aktif dalam mencari materi dan bisa memahami sendiri untuk bisa menyelesaikan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi kita tidak terlalu membutuhkan penjelasan dari dosen, tetapi karena dengan perkembangan zaman sekarang juga, jadi kita bisa mencari materi sendiri dan bisa mempelajari. Baik itu kita menggunakan Google untuk bisa mencari materi, dan dosen hanya memberikan topik seperti menyuruh kita untuk mencari materi dan bisa merangkum sendiri. Kita tidak perlu membeli buku, tetapi kita bisa menggunakan Google untuk bisa mencari materi tersebut. Kalau bagi saya memang benar seperti yang Ibu jelaskan, tapi di sini juga tidak semua mahasiswa itu mempunyai niat yang sama ya. Semua mahasiswa tidak mempunyai pemikiran yang sama untuk bisa belajar mandiri. Karena semua mahasiswa itu masing-masing punya perbedaan, punya karakternya masing-masing. Ada yang memang benar-benar niat untuk bisa mengontrol dirinya sendiri, bagaimana ia berupaya untuk bisa menyelesaikan studinya. Tapi ada sebagian bagaimana dengan mahasiswa yang memiliki ekonomi rendah? Tentunya ia tidak bisa memiliki cukup uang untuk bisa membeli laptop. Apakah diharuskan untuk bisa membeli harus ada laptop baru bisa menyelesaikan studinya? Kalau untuk perkuliahan offline, bisa kan dia mengerjakan tugasnya di kampus, tentunya ada wifi dan bisa meminjam laptop teman untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Kalau dipaksakan untuk bisa menyelesaikan tugas secara online, dan di mana mahasiswa tersebut tidak punya laptop atau tidak punya fasilitas yang menunjang, bagaimana ia bisa menuntaskan mata kuliah atau menuntaskan studinya? Saya akan menanggapi pernyataan dari kakak. Setiap orang tua ingin untuk anaknya kuliah, maka di situ orang tua mengharuskan untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya, supaya anaknya bisa menunjang tugas yang diberikan oleh dosen. Dan kita juga tahu bahwa di saat ini juga di mana pembelajaran itu dilakukan secara online. Di situ kita membutuhkan HP dan laptop supaya bisa menunjang perkuliahan dengan baik.
Baik, tapi di sisi lain, kalau orang tua tidak mampu, tentunya dia akan sangat kewalahan. Belum uang regis, belum pulsa data, apalagi harus mengumpulkan tugasnya itu di kampus. Karena tidak semua perkuliahan itu mengirim tugasnya secara lewat email saja, tapi harus ada beberapa yang diharuskan untuk di print untuk mengumpulkan di kampus, belum lagi uang jalan ke kampus, transportasi lagi ke kampus. Bagaimana upaya mahasiswa bisa menyelesaikan studinya kalau punya banyak kendala mengenai perekonomian? Jadi bagi saya perkuliahan online sangat merugikan orang tua untuk menyelesaikan kebutuhan anak, untuk menunjang kebutuhan anak, seperti itu. Kalau menurut saya pembelajaran online itu, bagi saya itu saya setuju karena bisa membantu saya untuk bisa bagaimana saya bisa mengoperasikan komputer dan bisa belajar hal baru yang awalnya saya belum tahu. Saya bisa berusaha untuk tahu. Iya, tapi kalau mahasiswa diharuskan untuk memiliki komputer, bagaimana? Tentunya dia kewalahan. Saya setuju dengan argumen kakak, di mana kakak ingin untuk perkuliahan secara offline. Saya berharap pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa melakukan perkuliahan secara offline sehingga kita bisa lebih dekat dengan dosen. Baik, berdasarkan pernyataan juga dari pihak pro, dari mahasiswa sendiri, saya juga setuju dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Contohnya memberikan mahasiswa bisa mengirim materi atau tugas lewat email karena meringankan beban mahasiswa juga. Terus menghemat biaya untuk pergi ke kampus, seperti itu. Sekian argumentasi dari pihak pro dan kontra atas dampak pembelajaran online bagi mahasiswa. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.